Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Lin Tian mengeluarkan seteguk darah segar lagi, setelah menggunakan teknik melahap untuk menghancurkan Yimo tersebut. "Kakak, apa kamu baik-baik saja?" tanya Lin Bai yang telah kembali ke bentuk kucing kecilnya. "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja," jawab Lin Tian sambil tersenyum. "Baguslah kalau begitu," ucap Lin Bai. Kekuatanmu sudah mencapai tingkat itu, kamu memang sangat kuat," ucap Lin Tian yang membicarakan tentang kekuatan Lin Bai yang tadi dia gunakan. Menurut Lin Tian, itu sudah lebih kuat dari para leluhur biasa yang berada di Sekte Langit. "Aku tidak ingin berlatih dulu, karena kekuatanku, maupun saudara kita yang lain, itu akan pulih secara perlahan," ucap Lin Bai. "Lalu, kenapa kamu tidak berlatih lagi jika kamu bisa memulihkan kekuatan di dalam kalung itu, bukankah itu akan lebih bagus?" tanya Lin Tian. "Aku tidak mau, aku akan menunggu sampai kakak pergi ke dunia itu, dan aku juga tidak ingin selalu berada di dalam kalung terus-menerus. Jika kekuatanku sudah sampai di ketinggian itu, aku tidak akan bisa keluar lagi, atau kalau tidak, aku akan ditarik keluar secara paksa dari dunia ini," jawab Lin Bai. "Yap, itu memang benar, jika kamu ditarik ke dunia itu, maka diriku akan kesepian," ucap Lin Tian sambil mengelus kepala Lin Bai. "Benarkah kalau kakak tidak akan bisa bertahan tanpa aku?" ucap Lin Bai sambil melompat ke atas kepala Lin Tian, dan kemudian tidur di sana dengan posisi yang biasanya dia lakukan. "Kamu benar, aku harus menjadi lebih kuat secepatnya," ucap Lin Tian. "Dengan melahap kekuatan Yimo itu, kakak harus memurnikannya terlebih dahulu, dan setelah itu, mungkin kakak akan secara langsung mencapai tahap alam abadi bumi dengan lancar. Karena kakak tidak akan mungkin bisa menahan energi yang sebelumnya ditahan, jika kakak ingin memperbaiki energi Yimo itu," ucap Lin Bai. "Mungkin aku akan menerobos, tapi akan usahakan untuk menekan kekuatanku sebisa mungkin untuk memperkuat pondasiku," ucap Lin Tian sambil mengangguk. Memang benar jika dipikirkan, dia juga sudah menahan energi di dalam tubuhnya agar tidak meledak, dan kemudian membuat terobosan secara langsung. Itu dia lakukan karena dia ingin memperkuat pondasinya terlebih dahulu. Tetapi jika cara itu memang tidak bisa, dia harus bisa menahannya sekuat yang dia bisa. Walaupun dia bisa menyembunyikan kultivasinya, itu hanya bisa dilakukan dengan teknik yang seperti biasanya dia gunakan. Keluarlah," ucap Lin Tian sambil melemparkan seberkas energi ke dalam altar tersebut. Setelah itu, sosok manusia muncul di atasnya. Melihat pria itu, Lin Tian tahu bahwa dia adalah Zhu Zong yang asli. "Anak muda, terima kasih sudah memusnahkan Yimo itu," ucap Zhu Zong. Memusnahkannya," balas Lin Tian. "Aku sungguh tidak menyangka bahwa, di saat-saat terakhirku, aku bisa melihat pemuda hebat sepertimu. Dengan kekuatanmu, mungkin dunia ini bisa terlindungi," ucap Zhu Zong sambil tersenyum. "Junior akan melakukan yang terbaik," balas Lin Tian dengan hormat. Dia sangat menghormati orang-orang yang berani mengorbankan nyawanya untuk dunia ini, hanya untuk melawan para Yimo dengan mempertaruhkan nyawanya di barisan depan. Dan bahkan, leluhur Zhu ini telah menyegel Yimo itu dengan biaya dari hidupnya sendiri. Betapa luar biasanya itu, dan mereka adalah pahlawan sejati. Aku juga sungguh tidak menyangka bahwa, aku melihat keturunan dari harimau bersayap, satu keturunan dari binatang iblis suci, ucap Zhu Zong sambil melihat Lin Bai. "Cih, aku adalah leluhur mereka, bodoh," balas Lin Bai di dalam hatinya. "Anak muda, bagaimana jika kamu mewarisi keinginanku? Kamu tidak perlu untuk membalasnya, dan kamu hanya perlu membiarkan seluruh dunia mengingatnya bahwa, penguasa Sekte Sabar, Zhu Zong, itu memiliki penerus di dunia ini, dan membuat nama Sekte Sabar tidak akan kalah dari sekte yang lainnya, itu saja sudah cukup," ucap Zhu Zong. "Tidak leluhur Zhu, aku tidak cocok dengan warisanmu itu," ucap Lin Tian yang langsung menolaknya. Memangnya kenapa anak muda?" tanya Zhu Zong.
Karena masih ada yang lebih baik dari diriku untuk menerima warisanmu itu, leluhur Zhu, jawab Lin Tian. Oh, memangnya siapa orang itu? Tanya Zhu Zong. Leluhur Zhu Zong tampak penasaran dengan perkataan Lin Tian. Aku sendiri juga tidak tahu, tetapi aku bisa membantu leluhur untuk menemukan penerus yang cocok. Bagaimana menurut leluhur? Tanya Lin Tian. Jika benar begitu, aku akan senang menerimanya. Sebenarnya, aku juga tahu kalau kamu tidak cocok dengan teknikku, karena sepertinya, kamu sudah menggunakan pedang, dan juga aku bisa merasakan aura dari teknik tombak dari dalam tubuhmu itu, ucap Zhu Zong. Lin Tian tampak kaget, karena Zhu Zong tahu kalau dia juga berlatih tombak. Sebenarnya dia berlatih tombak, itu hanyalah sesuatu yang menurut Lin Tian perlu dilakukan. Dia sendiri tidak tahu mengapa, setiap dia berlatih tombak, dia akan mengingat sebuah bayangan gerakan seseorang di dalam pikirannya. Jadi, karena hal itulah dia berlatih tombak, mungkin itu adalah petunjuk dari masalah pada dirinya yang telah hilang. Jadi, ceritanya seperti ini leluhur, aku mempunyai sebuah benda yang dapat menyimpan warisan leluhur, dan setelah aku meletakkannya di sana, warisan leluhur itu tidak akan bisa menghilang, ucap Lin Tian. Lalu bagaimana selanjutnya? Tanya Zhu Zong. Lalu Lin Tian menjelaskan rencana yang akan dilakukan olehnya. Setelah mendengar rencana anak muda ini, itu membuat leluhur Zhu merasa kagum. Lalu dia mengangguk dan menyetujui permintaan Lin Tian. Baiklah anak muda, akan kuserahkan semuanya kepadamu. Mungkin aku bisa menemukan penerus terbaikku, dengan cara seperti yang akan kamu lakukan itu, tetapi mungkin saja, ujian itu akan sesuai dengan keinginanku. Aku berharap, semoga saja ada orang yang ingin mendapatkannya, berhati-hatilah, ucap Zhu Zong. Baiklah leluhur, serahkan yang lainnya kepadaku, nanti leluhur hanya tinggal memilih penerus yang cocok setelah rencanaku selesai, ucap Lin Tian untuk meyakinkan Zhu Zong. Baiklah, terima kasih banyak anak muda, ucap Zhu Zong sambil tersenyum. Lalu Lin Tian mengangguk, dan kemudian mengambil sebuah bola dari cincin penyimpanannya, kemudian altar dan leluhur Zhu terhisap ke dalam bola itu. Bola itu adalah hasil ciptaan Lin Tian sendiri untuk menyegel warisan yang dia dapatkan, itu agar sisa roh dan warisannya tetap ada, itulah sebabnya dia memasukkannya ke dalam bola itu. Sepertinya berhasil, pikir Lin Tian sambil melihat bola di tangannya itu. Lin Bai, berjagalah untukku, di sini masih ada energi, dan sepertinya di sini juga cocok untuk berlatih sebentar, ucap Lin Tian. Baiklah Kak, balas Lin Bai sambil turun dari kepala Lin Tian. Lalu dia pergi keluar pintu, dan kemudian menutup pintu ruangan itu. Dia mengambil posisi yang bagus, lalu tertidur di dekat pintu itu. Mari kita mulai. Pertama-tama, aku harus membersihkan energi Yimo ini, kemudian menghisap seluruh energi yang ada di sini, gumam Lin Tian. Melahap, ucap Lin Tian. Lin Tian lalu menutup matanya, dan kemudian mulai berlatih. Setelah mengaktifkan kekuatan melahapnya, semua energi yang ada di sekitarnya langsung berkumpul di lubang hitam yang berada di atas kepala Lin Tian. Cerita berpindah ke keluarga Cao. Di aula besar keluarga Cao, semua orang berkumpul di sana, tetapi yang anehnya adalah, banyak kursi yang kosong di dalam aula tersebut. Melihat kursi yang kosong itu, ini membuat para tetua lain menjadi sedikit khawatir, karena mereka semua adalah orang-orang penting, dan bahkan patriark beserta anaknya juga tidak kembali. Apakah benar, mereka semua dan patriark beserta anaknya telah mati? Tanya salah satu tetua. Benar tetua kedua, batu jiwa mereka telah hancur semuanya, balas seorang tetua berbaju merah sambil berduka, dan merasakan sakit di hatinya karena memikirkan banyak orang yang mati dari keluarga Cao mereka. Mereka semua bingung harus bagaimana lagi. Apa yang terjadi kepada anak dan cucuku? Sebuah suara datang entah dari mana. Leluhur, ucap para tetua sambil bergegas berdiri. Mereka tahu bahwa, itu adalah suara leluhur mereka adalah orang yang sudah mencapai tahap alam langit puncak. Lalu di kursi utama, itu muncul seorang laki-laki paruh baya yang duduk dengan tenang di atas kursi tersebut.
Salam leluhur, sapa para tetua itu. Duduk dan ceritakan semuanya, ucap leluhur itu dengan tatapan tajam kepada mereka. Melihat tatapan itu, mereka duduk dan mulai menceritakan semuanya. Begini leluhur, tetua kedua berbicara. Kurang ajar, anak bau kencur yang sungguh berani, dia berani-beraninya telah membunuh cucuku, dan bahkan dia juga sangat berani telah membunuh anakku. Aku pastikan, aku akan membunuh anak itu, ucap leluhur Cao. Setelah mengatakan itu, fluktuasi energi yang sangat kuat keluar dari tubuh leluhur Cao itu. Jika dilihat-lihat, tingkat kekuatan leluhur itu hanya berada di tahap alam langit puncak. Perintahkan seluruh orang untuk mencari bocah bau kencur itu, dan masalah keluarga Du, nanti akan kita bicarakan, mereka hanyalah seekor semut di mataku, ucap leluhur Cao. Baiklah leluhur, jawab para tetua. Cepat pergi, ucap leluhur Cao. Setelah mendengar perintah dari leluhur Cao, mereka semua segera memberi hormat, dan pergi dari ruangan itu untuk menjalankan perintah leluhur Cao. Sepertinya kamu memiliki masalah, tanya seseorang. Senior, jawab leluhur Cao. Leluhur Cao berdiri dengan hormat, dan kemudian membungkukkan badannya ke arah depan. Lalu asap hitam yang aneh muncul di depan aula tersebut, lalu asap itu perlahan-lahan menyatu dan terbentuklah sesosok manusia di sana. Jika Lin Tian berada di sini, maka dia akan merasakan aura yang sama dengan aura Yin Fu. Ternyata orang ini adalah seorang Yimo, tetapi aura yang dihasilkannya, itu sangatlah kuat. Mungkin sedikit lebih kuat dari aura Lin Tian saat dia bertarung dengan Yin Fu. Tidak perlu terlalu hormat, balas sosok hitam itu. Baiklah senior, balas leluhur Cao. Apakah ada masalah dengan keluargamu? Tanya sosok hitam itu. Benar senior, anak dan cucuku meninggal, jadi, aku harus mencari pembunuh itu, jawab leluhur Cao. Leluhur Cak menjawab dengan begitu hormat, baiklah kalau begitu, lakukan sesukamu, tetapi kamu harus ingat, jangan sampai rencana kita gagal, balas sosok hitam itu. Baiklah senior, jawab leluhur Cao. Bagus, aku akan pergi, kamu harus bersiap-siap untuk memulai rencana kita, kata sosok hitam itu sambil tersenyum. Kalau masalah itu, senior tenang saja, jawab leluhur Cao. Bagus, jangan mengecewakanku, ucap sosok hitam itu. Setelah mengatakan hal itu, dia pun menghilang dan meninggalkan leluhur Cao sendirian. Bocah keparat, siapapun kamu, karena kamu telah berani membunuh anak dan cucuku, aku akan menyiksa jiwamu selama 100 tahun, gumam leluhur Zhu dengan penuh amarah. Di balik itu, ada aura yang sangat kuat yang keluar, dan juga ada gas hitam yang mirip dengan sosok yang sebelumnya telah muncul. Dan bahkan, aura itu tidak seperti makhluk yang berada di dunia ini. Dalam kenyataannya, leluhur Cao adalah seorang Yimo yang telah mendapatkan kekuatan dari mereka. Mereka para Yimo, itu berasal dari dunia lain, dan memiliki keinginan untuk menguasai seluruh dunia. Baik itu alam atas, menengah, dan bawah. Energi yang digunakan mereka bukan berasal dari langit dan bumi, tetapi energi mereka itu berasal dari kegelapan. Setiap orang yang menggunakan energi bumi dan langit, orang tersebut dapat membedakannya. Mereka akan merasa tidak nyaman, dan bahkan mereka yang keinginannya paling lemah, jika terkena energi dari Yimo, niat membunuh mereka meluap-luap seperti orang gila, dan memakan semua makhluk yang dia lihat. Jika mereka menerima darah dari 8 keluarga Yimo, orang itu dapat kembali normal, tetapi menjadi salah satu dari 8 keluarga Yimo seperti yang Lin Tian katakan. Orang-orang yang sudah berubah menjadi Yimo, maka orang tersebut tidak akan bisa menggunakan energi langit dan buminya lagi. Di suatu tempat, sosok hitam yang berada di rumah Cao sebelumnya, itu muncul di depan seseorang yang menggunakan topeng. Aura yang dikeluarkan oleh orang bertopeng ini, itu tampak sama dengan sosok hitam yang sebelumnya, dan bahkan jauh lebih luar biasa lagi. Bagaimana rencana kita? Apakah ada masalah? Tanya sosok bertopeng itu. Rencana kita masih berjalan lancar Tuan, dan kami akan memulai dengan kota Apung, dan setelah itu kerajaan Wu, jawab sosok hitam itu. Bagus, kita harus berhati-hati,
ada seseorang yang sedang mengintai kita, ucap sosok bertopeng. Siapakah orang yang berani mengintai kita Tuan? Apakah perlu aku untuk membunuhnya? Tanya sosok hitam itu. Tidak, dia jauh lebih kuat daripada dirimu, dan bahkan, aku masih harus berhati-hati jika bertemu dengan orang itu, karena orang itu sangatlah aneh. Semakin lama dia bertarung, orang itu akan semakin bertambah kuat, jawab sosok bertopeng. Mendengar jawaban tuannya ini, itu membuatnya kaget. Siapakah orang yang dapat membuat tuan menjadi sangat waspada, pikir sosok hitam tersebut. Selain orang-orang dari benua tengah, dan beberapa orang dari sekte tingkat 1, mereka semua tidak terlalu memperhatikan kita. Dia dan beberapa orang lainnya, itu sudah mulai menyelidiki kita. Usahakan sebisa mungkin jangan sampai terbongkar rencana kita, karena jika tidak, semua rencana kita akan berantakan, ucap sosok bertopeng itu. Baiklah Tuan, tapi Tuan, siapakah orang itu? Tanya sosok hitam tersebut. Dia dijuluki sebagai Raja Tombak, dan yang lainnya disebut dengan Peri Giok, Raja Panah, dan yang terakhir adalah Raja Perang. Kekuatan masing-masing dari mereka, itu sudah mencapai alam abadi bumi. Saat aku bertarung dengan mereka, mereka secara bersama-sama bisa menekanku yang berada di tahap kelima alam abadi bumi, padahal, mereka semua hanya berada di tingkat pertama dan tingkat kedua alam abadi bumi, jawab sosok bertopeng itu. Mendengar jawaban itu dari tuannya, sosok berjubah hitam itu menjadi kaget. Sungguh 4 orang yang mengerikan, pikir sosok hitam tersebut. Kamu berhati-hatilah, jangan sampai kamu bertemu dengan mereka, ucap pria bertopeng itu. Baiklah Tuan, jawab sosok hitam itu. Pergilah, ucap sosok bertopeng. Lalu sosok hitam itu menghilang dari hadapan pria bertopeng itu. Kaisar Tombak, gumam sosok bertopeng itu sambil menatap langit, dan tatapan yang tajam muncul di matanya. Aura yang dikeluarkannya itu, bahkan lebih luar biasa. Setidaknya, sosok bertopeng itu berada di tahap alam abadi bumi. Dia lalu menghilang bersamaan dengan suara terakhirnya itu. 3 bulan telah berlalu setelah kejadian Lin Tian melawan Yimo yang bernama Yin Fu. Di dalam goa, Lin Tian sedang berlatih. Di depan pintu, Lin Bai tertidur sambil berjaga di sana. Sudah berbulan-bulan, sepertinya kakak masih belum keluar dari pelatihannya. Wah, ikan bakar cadanganku juga sudah habis, apakah aku harus keluar sebentar, gumam Lin Bai. Akan tetapi, ketika Lin Bai baru berjalan beberapa langkah, dan tiba-tiba saja, duar, terdengar suara ledakan dari balik pintu, dan aura yang mengerikan muncul dari sana. Lin Bai, aku sepertinya harus keluar, sepertinya petir kesengsaraanku akan muncul, teriak Lin Tian. Aduh, perasaanku menjadi tidak enak, berapakah tingkat kekuatan yang akan kakak terobos, gumam Lin Bai dengan agak bingung. Sial, Lin Tian lalu merobek ruang, dan kemudian muncul di atas goa itu. Di luar goa itu, awan petir sudah muncul. Awan petir itu sungguh sangat menyeramkan, dan bahkan sangat menakutkan. Sudah kuduga, kesengsaraan kakak untuk menerobos alam abadi bumi, itu lebih menakutkan dari alam abadi, ucap Lin Bai yang sudah keluar dari goa itu, dan kemudian melihat sambaran petir di langit. Dia juga pernah melihat Lin Tian maju dari alam ilahi ke alam abadi, dan petirnya juga menakutkan jika dibandingkan dengan orang yang maju ke alam abadi. Kemungkinan besar walaupun dia berada di tahap alam abadi bumi tingkat pertama, mungkin dia bisa melawan orang-orang di tingkat ke-7 di tahap alam abadi bumi secara merata. Itu pun jika dia hanya maju 1 tingkat, Lin Bai sudah menduganya bahwa, dengan energi dari Yimo dan juga energi yang ditahan di dalam tubuhnya, Lin Tian bisa maju langsung ke puncak alam abadi bumi atau menembus ke atasnya. Tetapi dia tahu bahwa, Lin Tian pasti akan menahan terobosan itu. Karena dia sudah pasti akan menahannya, dan kemudian membuat pondasi dari kultivasinya menjadi lebih mantap. Jadi, setiap dia menembus tingkat lain, itu akan dilakukannya dengan mudah tanpa hambatan. Dan juga, Lin Tian tidak ingin maju terlalu cepat, karena jika dia maju dengan lancar, maka dalam beberapa tahun lagi, mungkin dia bisa naik ke alam dewa.
Tetapi dia tidak ingin melakukannya, karena dia ingin membuat sekte dan keluarganya aman terlebih dahulu sebelum dia pergi. Dan tiba-tiba saja, duar, sambaran petir di atas langit menjadi lebih kuat dan jauh lebih dahsyat. Dan bahkan, area di sekitar hutan itu menjadi gelap karena awan petir itu. Awan petir itu bahkan sampai menutupi kota yang berada di sekitar hutan gelap. Sedangkan dari kota Apung, orang-orang yang melihat awan hitam itu, mereka semua merasakan takut, dan tubuh mereka gemetaran karena disebabkan oleh awan petir yang berada di langit. Ini, apa yang terjadi? Mengapa ada awan petir mengerikan seperti ini? Tanya Duyun. Di seluruh kota Apung, para ahli yang melihat itu merasakan ketakutan, dan bahkan ada dari mereka yang memasang pelindung di sekitar kota untuk berjaga-jaga. Sungguh mengerikan, sepertinya seseorang akan menembus alam abadi bumi, tetapi petir yang dihasilkannya itu, bahkan melebihi awan petir dari seorang alam abadi bumi, ucap seorang pria yang sedang minum es cendol di warteg. Pria itu cukup tampan, dan dia mengenakan setelan baju hitam, ada sebuah tombak yang berdiri di sampingnya, dan dari ujung tombaknya sampai ke bawahnya, itu tertutup dengan kain. Jadi, orang lain tidak akan bisa melihat bentuk tombak tersebut. Entah kenapa, aku menjadi ingat dengan seseorang yang pernah menghasilkan petir seperti ini. Dia bergumam dan berpikir, karena dia pernah melihat hal yang sama, tetapi yang sekarang kekuatannya jauh lebih besar. Setelah beberapa saat, pria itu tersenyum. Sepertinya adikku berada di sana, arah itu sepertinya merujuk dari hutan gelap, ucap pria itu. Baiklah, mari kita ke sana, sepertinya para Yimo itu juga berada di sekitar kota dekat hutan gelap. Cih, orang-orang itu sungguh susah untuk ditemukan. Yimo, aku pasti akan menghabisimu, ucap pria itu sambil berdiri. Setelah berdiri, pria itu menghilang dan berkata dengan tenang. Adik, kakak merindukanmu, tunggu kakak, ucap pria itu. Orang-orang yang melihat pria yang tadi sedang duduk tiba-tiba menghilang begitu saja, itu sangat membuat mereka terkejut. Sungguh seorang ahli yang sangat kuat, tetapi dia masih sangat muda, gumam para pelanggan dan pelayan yang berada di sana. Dia, mungkinkah dia si Raja Tombak, ucap seorang pengunjung. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.